Baik, terima kasih, jumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan melanjutkan dari video yang sebelumnya. Dari video sebelumnya kita sudah membuat, alinyemen horizontal serta profil memanjang dan, alinyemen vertikalnya juga. Pada video kali ini saya akan, membuat, sub-assembly koridor dan, koridor pada, surface kita ini. Oke, untuk sebelum melangkah ke membuat koridor, yang perlu kita perhatikan yaitu, kita perlu, mengetahui dari, file surface yang kita, gunakan pada saat ini. Yang pertama ini, pada surface saya beri nama surface belajar, lalu pada alinyemen kita juga saya namakan alinyemen horizontal, lalu pada profil memanjangnya kita juga di sini saya menggunakan existing ground profile, terus yang dengan alinyemen vertikalnya saya namakan, alinyemen vertikal. Nah, berikut, nama-nama tadi, perlu kita hafal untuk, memasukkan input data pada pembuatan koridor nanti. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke menu koridor, lalu kita klik create assembly. Nah, di sini untuk namanya bisa kita kasih nama assembly. Lalu untuk assembly style-nya kita gunakan basic. Lalu untuk kode set style-nya kita gunakan template yaitu EIWBN kode set style. Lalu kita oke. Nah, seperti ini muncul tanda plus. Letakkan subassembly ini pada tempat yang kosong. Misal saya taruh di sini. Kita klik saja. Nah, seperti ini. Untuk assembly ini terlalu kecil, maka dari itu kita perlu membuat penanda agar dari assembly ini nanti tidak hilang. Untuk tandanya bisa kita kasih pakai rectangular atau circle juga bisa. Nah, di sini saya akan menggunakan penanda circle saja. Oke, kita ketik C enter, lalu kita klik pada as assembly-nya, lalu kita buat circle-nya. Nah, seperti ini. Sudah jadi untuk assembly kita. Nah, oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah koridor jalan dari assembly ini. Oke, untuk langkah yang pertama, kita ke menu koridor lagi, lalu kita klik sub-assembly tool palette. Nah, di sini, oke, untuk yang pertama kita akan membuat lajur jalan. Nah, lajur jalannya di sini saya pakai lane, lalu saya pakai lane super elevation AOR. Nah, kita klik di panjang garis merah ini. Kita klik saja. Nah, seperti ini sudah jadi untuk bahu jalannya. Oke, lalu kita silang terlebih dahulu. Lalu kita setelah membuat lajur jalan, kita akan membuat namanya sebuah bahu jalan. Oke, kita klik solder, klik solder eksternal. Nah, seperti ini. Letakkan kursor pada lingkaran yang paling atas. Seperti ini. Nah, seperti ini sudah jadi untuk bahu jalannya. Oke, setelah kita membuat lajur jalan dan bahu jalan, lalu kita akan mengedit data dari lajur jalan dan bahu jalan kita. Yang pertama, kita klik saja pada bahu jalan, lalu kita klik kanan properties. Nah, di sini untuk bahu jalan menurut hitungan yang kemarin ketemu 1,5. Jadi di sini kita ganti 1,5. Oke. Lalu kita yang pave slope-nya ini kita ganti 0 karena kita tidak menggunakan perkerasan.
Oke, terus PEV 2 depth-nya juga kita ganti 0. Kita ganti 0 juga. Lalu kita ganti 0 agar untuk yang terakhir, untuk yang sub base depth ini kita ganti 0,45 agar tebal bahu jalan sama pada tebal jalan yang akan kita buat. Oke, kita oke saja. Nah, seperti ini. Ini bahu jalan dengan kriteria lebar 1,5 meter, lalu tidak ada perkerasan. Untuk slope-nya atau kemiringannya kita buat 2% saja, seperti ini. Oke, lalu kita akan mengedit pada lajur jalan kita. Kita klik saja lajur jalannya, lalu kita klik kanan, lalu kita properties. Nah, di sini untuk lebar jalannya, kemarin saya menggunakan pada alignment horizontal saya, perencanaannya itu menggunakan 3,5. Maka di bagian menu width-nya ini kita ganti dengan 3,5. Oke, lalu untuk super elevasi, karena kita kemarin sudah mengatur super elevasi kita pada alignment vertikal, lalu kita ganti saja untuk super elevasinya menjadi, karena ini lajur jalannya berada di sebelah kanan, kita menggunakan rect line on sheet. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini sudah jadi. Kita escape dulu. Nah, sudah jadi antara badan jalan dan bahu jalan. Lalu kita akan membuat namanya galian dan timbunan. Pada suatu perencanaan jalan antar kota, pasti ada yang namanya galian dan timbunan. Untuk memunculkan galian dan timbunannya, kita bisa klik saja ke menu Dialect, lalu kita pilih saja Dialect General. Nah, kita klik. Nah, sampai muncul kursor kotak seperti ini. Lalu kita klik pada lingkaran yang paling ujung pada bahu jalan kita. Nah, kita klik. Nah, sudah jadi seperti ini. Kita escape terlebih dahulu. Nah, garis yang mengarah ke atas ini merupakan tanda timbunan. Kalau yang bawah ini merupakan tanda galian. Seperti itu. Nah, setelah itu kita akan mengatur data dari galian dan timbunan kita. Caranya sama, yaitu kita klik properties. Nah, di sini saya akan mengganti untuk, nah di sini untuk flat cut slope-nya saya menggunakan 3:1 saja. Di sini kita bisa ganti dengan ketik 3 saja. Lalu untuk medium cut slope-nya juga saya ganti 3. Lalu untuk step cut slope-nya juga saya ganti 3. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini pada menu galian. Lalu pada menu timbunan juga sama. Untuk perbandingannya kita samakan saja. Di sini kita ganti 3. Lalu untuk fill slope-nya juga kita ganti 3. Lalu step fill slope-nya juga kita ganti 3. Kita enter. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini sudah jadi untuk assembly kita yang terdiri dari badan jalan, bahu jalan, dan beserta galian dan timbunannya. Lalu kita akan mengopi atau memirror suatu rangkaian kita dari badan jalan, bahu jalan, dan timbunan dan galian kita ke sebelah kiri. Caranya bagaimana? Tinggal kita klik saja semuanya, kita aktifkan, lalu kita klik kanan,
lalu kita pilih menu mirror. Nah, di sini kita klik saja ke garis sumbu merahnya yang tadi. Kita klik. Nah, sudah jadi seperti ini. Untuk menu mirrornya kita pakai menu yang klik kanan saja, jangan pakai tanda MI enter karena menu itu tidak bisa digunakan pada AutoCAD Civil 3D, hanya bisa digunakan pada AutoCAD biasa. Lalu kita akan merubah dari properties atau mengecek dari properties bahu jalan yang kita mirror tadi apakah sudah sama seperti yang kita atur sebelumnya. Caranya sama, kita klik kanan, lalu klik properties, lalu kita cek untuk lebar jalannya 3,5. Lalu di sini kita ganti untuk software elevasinya karena ini terletak di sebelah kiri. Kita ganti ke menu line left line offset. Nah, ini seperti ini. Terus kita escape saja. Lalu kita cek juga di bagian bahu jalannya. Kita klik kanan properties. Lalu kita cek juga. Nah, sini sudah lebar bahu jalannya 1,5. Lalu untuk perkerasannya kita cek juga, ternyata sudah sama dari yang sudah kita atur sebelumnya. Nah, di sini sudah jadi assembly kita. Kita silang terlebih dahulu. Nah, seperti ini tampak assembly yang sudah kita buat nanti untuk membuat sebuah koridor. Nah, di sini merupakan bahu jalan, lalu di sini ada bahu jalan, di sini ada badan jalan, di sini bahu jalan, lalu yang terluar ada bagian galian dan timbunan. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat koridor pada sebuah surface yang sudah kita buat. Caranya bagaimana? Kita langsung saja ke menu koridor, lalu klik create koridor. Nah, di sini untuk namanya bisa kita rubah menjadi corridor section atau terserah mau ngasih nama apa. Terus untuk koridor stylenya kita basic, lalu alignment and profile untuk baseline-nya. Untuk alignment-nya kita pilih alignment yang sudah kita buat, yaitu alignment horizontal. Lalu untuk profilnya, profil vertikal atau alignment vertikal. Lalu untuk assembly-nya, kita masukkan assembly yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk selanjutnya untuk target surface-nya, kita kasih ke surface yang aktif, yang sudah kita buat alignment horizontal. Lalu kita oke. Nah, seperti muncul menu seperti ini. Lalu kita oke saja. Nah, muncul menu atau tampilan seperti ini, kita klik rebuild corridor. Nah, sudah jadi seperti ini. Ini merupakan koridor dari surface yang sudah kita buat. Oke. Selanjutnya kita akan mengedit koridor yang sudah kita buat karena di sini masih belum bisa dibuat untuk sebuah gambar kerja perencanaan jalan. Oke, untuk caranya kita klik saja. Sebelumnya untuk yang bagian hijau ini merupakan bagian fill atau timbunan, lalu bagian yang merah ini merupakan cut atau galian. Oke, untuk kita menamai atau sebuah service kita ini bisa digunakan untuk sebuah gambar kerja, kita akan mengedit bagian atau penanda dari cut and fill dari surface kita seperti ini. Oke, sebelum ke sana oke, untuk caranya kita klik saja pada koridor kita.
yaitu kita klik, lalu kita klik kanan, bentar, kita klik Corridor Properties. Nah, untuk informasinya kita biarkan saja sama, lalu sama juga untuk parameternya kita biarkan saja. Lalu pada menu codes di sini, nah di sini kita menggunakan EBBN atau menggunakan template. Nah, di sini. Terus lalu kita filter line-nya kita, nah pada filter line di sini kita hilangkan centangnya pada IPS Web 1, kita hilangkan. Lalu kita hilangkan juga pada EPS base, lalu kita cari juga EPS Web 2. Nah, seperti ini. Oke, lalu untuk surface, nah di sini surface, karena pada koridor kita nanti akan membuat surface baru, kita bisa klik di sini, create koridor surface. Nah, di sini, lalu untuk namanya bisa kita ganti jadi datum. Lalu untuk spesifik kodenya kita juga pilih datum, lalu boundaries. Nah, sudah muncul datum, kita klik, kita oke. Nah, jika muncul seperti ini, kita rebuild saja. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah jadi sebuah koridor. Lalu kita akan menghilangkan service pada koridor kita. Pada yang merah muda ini merupakan service dari koridor. Kita hilangkan dengan cara klik, lalu klik kanan, bentar, kita klik kanan, oh sudah sama, seperti ini, sudah. Nah, ini merupakan tampak dari koridor yang sudah kita buat tadi. Oke, lalu kita akan memberikan sebuah tanda, karena ini nanti waktu dibuat sebagai gambar kerja, kita tidak bisa melihat warna. Kalau di sini kan kita bisa melihat warna, kalau yang merah ini merupakan cut, kalau yang hijau merupakan fill. Nah, pada saat dicetak sudah menjadi sebuah service tadi, ini akan berubah menjadi warna hitam putih. Nah, untuk kita mengetahui tanda dari cut and fill dari koridor kita ini, bisa kita edit dengan cara kita klik kanan pada koridor, lalu kita klik koridor properties. Nah, pada slope pattern-nya kita klik saja. Nah, di sini belum ada slope pattern-nya. Terus untuk kita membuat penanda ini sebagai cut, kita add saja. Nah, kita klik pada garis merah yang terluar atau garis cut yang terluar. Kita klik, lalu kita pilih delete cut, kita oke. Lalu kita select second corridor filter line atau garis kedua pada cut. Nah, seperti ini kita pilih hijau. Nah, sudah. Lalu kita lakukan hal yang sama pada sisi yang berbeda. Kita klik sama juga. Nah, kita pilih delete cut, lalu kita oke. Lalu kita klik garis keduanya, lalu kita pilih hijau. Nah, oke, sudah jadi. Terus untuk slope pattern-nya kita rubah di sini, tidak memakai dengan basic. Kita rubah karena di sini kita cut, jadi kita pakai template EWBN basic cut. Kita oke, yang bawah juga kita oke, pakai basic cut. Nah, oke, untuk cut-nya sudah, penanda cut atau galiannya sudah kita buat, lalu kita akan membuat bagian fill-nya atau
timbunannya. Untuk caranya sama, kita add slow pattern lagi, kita pilih pada bagian galian atau bagian timbunan kita yang hijau ini. Oke, kita klik saja. Nah, di sini kita pilih daylight fill, kita oke. Terus sama, kita klik garis yang kedua pada fill, kita di sini pilih hingga. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita ulangi sekali lagi pada area yang berbeda. Kita pilih garis yang keluar, kita pilih daylight fill, kita oke. Lalu sini kita pilih hingga. Nah, terus untuk slope pattern-nya juga kita rubah menjadi dikarenakan di sini kita fill, jadi kita merubah menjadi basic fill. Kita oke. Lalu kita yang bawah juga kita ganti menjadi basic fill. Kita oke. Kita oke. Nah, seperti ini sudah jadi. Ini menanda sebagai fill kita. Lalu di sini cut. Nah, seperti ini. Oke. Di sini sudah ada penanda dari cut and fill kita. Seperti ini. Jadi gambar ini sudah bisa digunakan sebagai gambar kerja. Karena di sini sudah ada penanda dari cut and fill dari koridor yang sudah kita buat tadi. Oke, saya kira untuk video kali ini cukup. Setelah ini akan saya lanjut pada video selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat. Pada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, sekian dan terima kasih.